Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan tambah bahagia tentunya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini kita belajar soal TKP hot, dimana memiliki tingkat kesulitan yang tinggi ya, tergantung analisa kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengerjakan soal TKP hot, insya Allah kita bisa mahir, begitu mudahnya mendapatkan nilai atau poin 5, insya Allah ya teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres saat jika pulang kerja. Tapi, dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Nah, ini dua kasus yang berbeda ya. Bagaimana sikap Anda? Kalau tinggal di pinggiran kota, kerjanya tepat waktu, tapi untuk fasilitas yang lain tidak dapat diperoleh ya. Karena di pinggiran kota kan adanya ya tempat tinggal gitu aja. Oke, apakah teman-teman lebih memilih tinggal di pinggiran kota atau tinggal di kota ya, yang fasilitasnya penuh? Oke, kita simak pilihannya. A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota, karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Di mana-mana yang namanya perusahaan itu pasti letaknya di pinggiran kota. Jarang sekali perusahaan yang terletak di tengah kota. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman, meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Ini pilihan gandanya sangat mirip-mirip ya. Pembahasannya yaitu indikator dari soal ini. Tujuan dari soal ini agar teman-teman mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Indikator mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Permasalahan pada soal, Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan. Namun hal ini memudahkan untuk akses ke tempat kerja Anda. Adalah solusi yang tepat opsi C, yaitu mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda, menunjukkan bahwa Anda seorang yang mampu beradaptasi dengan suasana baru. Poin 5 yaitu C. Jadi gini, teman-teman tetap tinggal di pinggiran kota agar bisa bekerja tepat waktu ya.
mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Caranya apa aja ya, terserah teman-teman butuhnya apa gitu ya. Kalau butuh hiburan mungkin bisa beli karaoke atau mungkin dan lain sebagainya lah, apa yang kira-kira teman suka gitu ya. Jadi pilihan ganda yang benar yaitu C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Jadi gini, kalau misalkan kita butuh hiburan itu kan nggak setiap hari ya. Mungkin pulang kerja udah capek mau ngapain ya kan. Mungkin bisa waktu weekend, teman-teman bisa pergi mancing dan lain sebagainya buat yang putra-putra ya. Atau pergi kemana gitu kan untuk weekendnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda telah berjanji untuk bertemu dengan teman Anda. Di saat yang sama, ada pekerjaan yang menuntut Anda segera menyelesaikannya. Maka Anda, nah ini soal yang mengharapkan Anda memilih teman atau pekerjaan. A. Menelpon teman dan menjelaskan mengapa tidak bisa bertemu dengannya dan meminta maaf. B. Mencoba untuk mengatur ulang pekerjaan Anda. C. Meminta sekretaris Anda untuk menelpon teman Anda dan menyampaikan maaf Anda. D. Menyelesaikan pekerjaan Anda dengan cepat, kemudian bergegas menemui teman Anda tersebut. E. Mengirimkan hadiah kepadanya sebagai tanda menebus ketidakhadiran Anda. Di saat yang sama, dari kata kunci soal ini yaitu di saat yang sama ya. Berarti waktunya satu, misalkan tepat pukul 3. Tepat pukul 3 sore, Anda punya janji. Tepat pukul 3 sore, Anda juga mendapatkan tugas dari atasan. Apa yang Anda pilih? Oke, kita simak pembahasannya. Jawaban paling tepat yaitu A. Menelpon teman dan menjelaskan mengapa tidak bisa bertemu dengannya dan meminta maaf. Jadi gini, misalkan gini ya, Assalamualaikum Riki, misalkan gitu ya. Maaf ya, aku sore ini nggak bisa bertemu dengan kamu karena saat ini juga aku dapat tugas baru dari bos aku, misalkan lembur dan lain sebagainya, seperti itu ya. Pilihan jawaban yang menggambarkan bahwa Anda akan lebih mengedepankan tuntutan pekerjaan daripada urusan lainnya. Poin 5 yaitu ada pada A untuk meminta sekretaris Anda untuk menelpon teman Anda dan menyampaikan maaf pada Anda. Jangan pernah melakukan ini ya. Masa kita nyuruh bos kita untuk hubungi teman kita? Ya jangan gitu juga ya. Itu kan urusan pribadi. Mencoba untuk mengatur ulang pekerjaan Anda ya nggak bisa, kan ini kan tugas dari atasan ya. Poinnya 3. Menyelesaikan pekerjaan Anda dengan cepat ya nggak bisa, karena di situ ada kata kuncinya. Ada kata kunci dari soal itu, di saat yang sama. Nah itu kata kuncinya ya. Kemudian mengirimkan hadiah kepadanya sebagai tanda menebus ketidakhadiran. Ya nggak bisa, di sini kan di saat yang sama. Terus kapan kalian beli hadiahnya, kan nggak bisa ya. Nah, semua itu harus pada soal itu pasti ada kata kuncinya. Nah, bagaimana teman menyikapi kata kunci itu? Oke, next. Ke soal nomor 3. Anda sedang berbicara dengan sekelompok teman Anda. Tiba-tiba mereka mulai mengkritik salah satu teman Anda yang tidak ada di situ. Namanya aja orang gosip ya, orang gibah. Kalau ngomong-ngomong pasti yang diomong itu nggak ada di situ. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? A. Dengan keras membela teman Anda. B. Tidak berkomentar apapun terhadap kritikan tersebut. C. Memutuskan untuk mengabaikan kritikan tersebut. D. Mengingatkan kepada mereka untuk tidak mengkritik orang lain di saat orang tersebut tidak ada dan meminta mereka menyampaikan kritikan tersebut dengan baik dan sopan.
Mengambil kesimpulan bahwa teman Anda mungkin memiliki kesalahan yang tidak Anda ketahui. Nah, di sini jawabannya sudah ada ya. Oh, sorry, nomor 3 ya. Jawaban paling tepat yaitu E. Mengingatkan kepada mereka untuk tidak mengkritik orang lain di saat orang tersebut tidak ada, dan meminta mereka menyampaikan kritikan tersebut dengan baik dan sopan. Jadi, kalau mau mengkritik seseorang, usahakan orangnya ada, yang dikritik itu ada di situ. Kemudian lalu sampaikan kritikan itu dengan baik dan sopan. Intinya gitu ya. Memutuskan untuk mengabaikan kritikan tersebut. Jangan. Kalau kita mengabaikan orang yang salah, orang itu akan melakukan kesalahan berulang kali. Kemudian, mengambil kesimpulan bahwa teman Anda mungkin memiliki kesalahan yang tidak Anda ketahui. Jangan begitu ya. Kan kita juga nggak tahu apakah yang digosipin itu tadi salah atau enggak, kan kita juga nggak tahu. Tidak berkomentar apapun terhadap kritikan tersebut. Jangan berarti kita pasif dong, kita nggak bisa dapat poin. Dengan keras membela teman Anda tidak bisa juga, karena kita nggak tahu teman kita itu salah atau benar. Jadi jawaban paling tepat misalkan Yuni, misalkan kita mau yang suka gosip itu namanya Yuni misalkan ya. Yuni, kamu kalau mau kritik seseorang itu usahakan orangnya ada di situ. Sampaikan kritikan kamu itu dengan baik dan sopan. Nah, bahasanya kurang lebih seperti itu. Oke, next lanjut ke soal nomor 4. Di daerah Anda hanya ada pertokoan sebagai tempat belanja. Jika di daerah Anda dibangun sebuah supermarket, apakah Anda masih akan berbelanja di komplek pertokoan tersebut? Ingat, ada barang yang hanya bisa kita dapatkan di supermarket, sementara di pertokoan nggak ada. Ada barang yang hanya ada di pertokoan. Nah, seperti itu nyata ya teman-teman. Kalau misalkan di Indomaret ya, kita beli misalkan sabun cuci, itu kan adanya yang ukuran besar-besar ya kan, yang 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Tapi kalau yang ukuran yang harga 5 ribuan tuh kayaknya nggak ada. Kalau misalkan sabun cuci baju itu ya, yang ukuran kecil itu sepertinya kok nggak ada. Nah, seperti itu. Tapi kalau di toko-toko, insya Allah kan kalau mulai dari ukuran yang receh, yang kecil sampai yang harganya besar, misalkan kayak sabun cuci itu insya Allah ada. Nah, dua hal itu yang perlu teman-teman pertimbangkan. A. Saya akan pergi ke tempat barang-barang murah. B. Saya masih akan pergi berbelanja ke toko sesekali. C. Saya akan tetap ke toko untuk berbelanja. D. Ada saatnya saya berbelanja ke supermarket dan ada saatnya pula saya berbelanja ke komplek pertokoan. Saya akan pergi berbelanja ke tempat di mana seluruh sudutnya bersih dan indah. Oke, di mana di sini Anda dituntut untuk tidak menjadi pribadi yang egois, ya, dan mampu beradaptasi tentunya. Oke, kita lihat jawabannya. Poin 5 yaitu D. Ada saatnya saya berbelanja ke supermarket, pastilah. Dan ada saatnya berbelanja ke komplek pertokoan. Kalau di supermarket kan ada buah yang sudah dikupas-kupas gitu kan ada ya. Yang satu plastik cuma 5.000 itu. Nah, ada. Kalau di pertokoan kan belum tentu ada gitu kan. Nah, seperti itu karena kebutuhan setiap individu itu kan nggak sama. Kemudian yang kedua, saya akan pergi berbelanja ke tempat di mana seluruh sudutnya bersih dan indah. Ya nggak gitu juga ya teman-teman. Susah kalau cari tempat yang kayak gitu. Adanya sudut bersih dan indah itu kan ya yang jelas kita jangan seperti itu.
Saya akan pergi ke tempat yang barang-barangnya murah. Jangan gitu juga ya. Karena ada saatnya juga teman-teman membeli barang dengan harga yang ada. Misalkan gini, misalkan mati lampu misalkan. Beli lilin biasanya harganya 1.000. Nah, di supermarket harganya 2.000, kan terpaksa teman-teman juga beli. Misalkan di supermarket sudah habis, misalkan di toko masih ada lilin, harganya berapa gitu kan, mau nggak mau harus teman-teman beli ya kan. Saya masih akan pergi berbelanja ke toko sesekali, ya jangan gitu juga ya, pokoknya ada saatnya. Kalau teman-teman ada barangnya di toko ya di toko, kalau ada barangnya di supermarket ya di supermarket gitu ya. Ya terserah teman-teman lah, yang penting tidak ada hati kecil kita itu tidak membeda-bedakan, intinya seperti itu. Saya akan tetap ke toko untuk berbelanja, berarti supermarketnya siapa dong yang beliin, itu kan. Demikian dari Nes NRD Channel, kita belajarnya sedikit-sedikit aja ya, yang penting bisa dipahami, yang penting teman-teman bisa menemukan konsepnya. Teman-teman punya prinsip, oh aku harus pilih yang ini karena seperti ini gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.